Jadi kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Gitu. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab, sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita kembali membahas mengenai penyanyi Ahmad Dhani ya. Dimana akhir-akhir ini teman-teman sekalian beliau menjadi viral ya. Terutama tadi itu kita sempat bahas bagaimana dia itu menunjukkan Alkitab yang dia beli di Amerika seharga $500 pada waktu itu. Dan teman-teman sekalian, dia katakan bahwa Alkitab itu berumur 1800 ya, 1800, Alkitab 1800. Dan kita tidak tahu motivasinya kenapa mengoleksi kitab-kitab suci Kristen, suka membaca itu atau mungkin suka membanding-bandingkan. Dan di video tadi saya katakan bahwasanya ketika dia mempelajari Alkitab, saya percaya bahwa dia akan menemukan jalan yang lurus. Karena ketika orang membaca dan mempelajari Alkitab akan memiliki damai sejahtera dan menemukan kebenaran sejati itu. Karena itu hanya ada di dalam Alkitab. Dan jika dia punya motivasi lain, saya mau katakan bahwa Ahmad Dhani juga sedang mendatangkan kutuk atas hidupnya dan untuk anak-anaknya ya, karena Alkitab bukan barang untuk dikoleksi-koleksi ya. Nah teman-teman sekalian, kali ini sangat mengejutkan sekali, di mana ada satu videonya dia itu mengakui kehebatan daripada Israel. Apakah ini dampak karena terus membaca Alkitab, dampak karena terus mempelajari tentang kisah Israel yang ada dalam Alkitab? Mari teman-teman sekalian kita simak video Ahmad Dhani berikut ini. Dari sejarah dan belajar dari apa yang ditulis di kitab suci ya. Agak sulit bangsa-bangsa lain menyaingi Bani Israel. Bani Israel artinya Amerika? Iya, ya siapa saja ya kan, bisa Inggris, bisa Jerman, ya kan bisa saja gitu. Oh gitu. Iya, bisa saja. Jadi kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Gitu. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab, sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Soal teknologi dan kecerdasan. Oke, menarik guys. Jadi saya berusaha dari pernyataan seperti itu sebenarnya, soalnya nanti pelajaran sejarah jadinya panjang gitu. Iya, soalnya kan tanya kepada orang yang mengerti agama, kan awal ngerti agama. Jadi di dalam agamaku itu sampai hari kiamat tuh yang menang ya tetap Bani Israel. Artinya sebelum nanti ada Mesias datang kan, kamu kan Katolik ya? Kristen Protestan ya. Kita kan sama-sama percaya nanti akan ada kiamat. Bukan, sebelum kiamat kan akan kedatangan. Kamu kan percaya Yesus Mesias kan, Yesus akan datang lagi kan? Sama lah seperti kita. Nah sebelum Yesus datang lagi itu, kalau di Al-Quran itu yang berkuasa itu adalah tetap Bani Israel. Dari dulu sampai sekarang. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Ahmad Dhani ini memuji-muji Israel ya teman-teman sekalian ya, bahwa kitab sucinya atau agamanya yaitu agama Islam ya. Perlu kita tahu bahwa Ahmad Dhani ini adalah seorang Islam, dan menurut ajaran kitab sucinya dia katakan bahwa sampai kapanpun orang Israel itu tidak bisa dikalahkan. Ya, orang-orang akan terus takluk kepada orang Israel. Nah, kalau demikian, kenapa ya banyak umat Islam yang kemudian itu benci dengan orang Israel? Ada apa? Bukankah mereka seharusnya berkaca ya dengan kitab suci mereka seperti yang dikatakan oleh Ahmad Dhani, bahwasanya itu bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan dan sampai kapanpun mereka tidak bisa dibinasakan.
Nah kalau kita melihat akhir-akhir ini mereka sibuk untuk boykot ini, boykot itu, boykot ini, boykot itu. Tapi internet tidak mau diboykot. Ya, Facebook tidak mau diboykot. Kemudian masih banyak lagi yang tidak mau mereka boykot ya. Komputer dan lain sebagainya begitu ya. Semua alat elektronik yang bermanfaat untuk umat Islam itu tidak diboykot. Ini yang kemudian kita herankan saja teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya hanya dari segi makanan gitu ya, kemudian bahan-bahan yang menurut saya ya tidak terlalu penting untuk orang Israel dan mungkin keuntungannya lebih banyak keuntungan untuk lokal sebenarnya ya, misalnya orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut yang mereka boykot gitu ya. Jadi sebenarnya ya komputer, HP, internet, ya Google dan lain sebagainya itu ya termasuk YouTube gitu ya. Bagusnya diboykot semua dong supaya ya memang kita lihat apakah Israel itu akan bangkrut dan kemudian akan kalah. Dan teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani tadi, karena dia katakan tadi kalau kita percaya kepada Alkitab dan juga Al-Quran, maka kedua kitab suci itu mengatakan bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Dan di dalam Alkitab sendiri, kebetulan saya tokoh agama Kristen dan saya menjelaskan dari segi iman kekristenan kita. Teman-teman sekalian, dalam Kejadian 27 ayat 29 itu dikatakan begini, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi teman-teman sekalian, bangsa yang memberkati Israel akan terus diberkati. Contoh seperti Amerika. Amerika terus memberkati Israel sehingga Amerika semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi ya kalau kita ngomong-ngomong, ya negara-negara yang mengutuki Israel ini, apa sih kemajuannya? Apa sih yang mereka bisa buat? Ya, mereka masih bergantung kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan oleh almarhum Buya Sakur, ya, hampir banyak negara Arab itu masih bergantung hidupnya dari Israel. Misalnya dari air, listrik, dan masih banyak lagi teman-teman sekalian yang kemudian mereka itu ya berharap daripada orang-orang Israel ya. Jadi sangat mengherankan sekali kalau ada orang yang kemudian mengutuki orang-orang Israel. Ingat, siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk dan siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Nah teman-teman sekalian, Ahmad Dhani ini saya katakan tadi, dia ini suka baca Alkitab. Bahkan dia punya Alkitab tadi yang tahun 1800. Dan kita tidak tahu apakah ini hanya menjadi koleksi buku atau kemudian ini bisa dijadikan sebagai senjata untuk mengolok-olok kekristenan. Tapi saya mau katakan hanya dua jawaban saya atau komentar saya atau pesan saya kepada Ahmad Dhani. Yang pertama, bahwa ketika Ahmad Dhani sungguh-sungguh mau mencari kebenaran, bukan mencari kelemahan dan menjelek-jelekan Alkitab, Anda akan diberkati. Namamu akan diangkat oleh Tuhan. Derajatmu akan diangkat oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu mengalir atas Ahmad Dhani dan juga anak cucumu. Ya, catat baik-baik yang pertama. Yang kedua, kalau Ahmad Dhani punya niat untuk menjelek-jelekan Alkitab, untuk mencari kesalahan Alkitab, apalagi ya mencari sebuah sensasi, ya artinya Alkitab itu menjadi bahan popularitas bagi Anda. Oh, ini ternyata Ahmad Dhani punya Alkitab yang tahun 1800. Ingat, kutuk Tuhan ada di atasmu. Saya berbicara sebagai hamba Tuhan, kutuk Tuhan ada di atasmu. Jika Anda punya niat, punya tujuan-tujuan lain untuk menjelek-jelekan Alkitab, apalagi menghina Tuhan orang Kristen, pasti Anda akan menjadi orang yang terkutuk, baik anak-anak Anda dan cucu cicit Anda ke depan. Oleh karenanya berhati-hatilah dengan Alkitab yang Anda miliki. Ketika Anda sungguh-sungguh mempelajarinya, Anda akan menemukan kebenaran sejati di dalamnya. Tapi jika hal itu terbalik,
ya dari apa yang saya harapkan, maka itu akan menjadi kutuk bagi Anda, bro. Ya, jangan main-main. Dan sesuai dengan pernyataanmu terhadap bangsa Israel, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati, bangsa yang dipelihara oleh Tuhan, itu benar-benar kebenaran karena Alkitab mencatatnya. Ya, Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah biji mata Tuhan. Kita udah tahu bagaimana Firaun dan bagaimana bangsa-bangsa menghalau dan menyakiti bangsa Israel. Mereka semua dikutuk oleh Tuhan. Mereka semua ditaklukkan oleh Tuhan. Ya, Israel tidak pernah terkalahkan. Memang kelak, kalau Ahmad Dhani bilang sampai kapanpun tidak akan kalah, itu juga saya tidak setuju. Ya, karena ada waktunya Israel itu akan mengalami kekalahan. Di mana teman-teman sekalian, di akhir zaman mereka itu akan mengalami yang namanya himpitan dari segala bangsa. Karena seluruh bangsa akan bersatu untuk melawan bangsa Israel. Itu di hari kiamat, yang nantinya akan disebut sebagai perang Harmagedon. Dan teman-teman sekalian ingat, mereka tidak akan kalah total, mereka tidak lumpuh total. Tapi Yesus Kristus bersama dengan orang kudus akan menginjakkan kaki ke Bukit Zaitun untuk melawan antikris. Jadi memang mereka akan kalah di akhir daripada masa tribulation. Tetapi teman-teman sekalian, itu masih lama, cukup lama, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan, hari, jam Yesus itu akan datang. Tapi bagi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita tetap menantikan, mari kita tetap memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Karena itu salah satu cara untuk mempercepat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Dialah Allah satu-satunya yang menjamin kehidupan orang yang mau percaya kepadanya. Yang tidak percaya akan dibinasakan dan dihukum. Yang percaya akan memperoleh kerajaan sorga dan hidup kekal untuk selama-lamanya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.